Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Jiwantono SPD. Saya akan membawakan tentang nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah dalam perspektif Katolik. Pertama-tama, sebelum kita akan mendalami apa sih pendidikan karakter itu. Pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik buruk, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Yang berikutnya, penumbuhan nilai-nilai utama karakter. Di sini ada beberapa unsur. Ada 4 unsur di sini dari Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan karakter. Yang pertama itu adalah olahraga. Secara garis besar kita sudah tahu ya, olahraga itu seperti apa, yaitu olah fisik. Yang berikutnya adalah olah hati, olah karsa, dan olah pikir. Dari keempat ini kita bisa memperoleh hasil secara menyeluruh. Sederhananya begini, fisik kita, hati kita, pikiran kita, dan juga perbuatan kita itu harus saling terkoneksi satu sama lain. Sehingga jika semua ini terkoneksi, akan memunculkan sikap religius. Nah, ini nanti yang kita akan lebih dalami. Sikap jujur. Nah, tentu anak-anak semuanya sudah tahu sikap jujur itu seperti apa. Toleransi. Nah, ini juga kita sudah memahami. Sikap disiplin, sikap kerja keras, sikap kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Nah, ini tercantum dalam pasal 3 Perpres nomor 87/2017 tentang PPK. Nah, dari kedua ini akan memunculkan nilai-nilai yaitu integritas. Akan mengkristalisasikan nilai-nilai PPK. Yang pertama itu integritas, religius, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong. Jika kelima aspek ini saling keterkaitan, akan memunculkan nilai utama, yaitu kristalisasi nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu merupakan aktualisasi dari Pancasila, 3 pilar gerakan nasional, revolusi mental, nilai-nilai kearifan lokal, dan tantangan masa depan. Nah, yang berikutnya ini bersumber dari Kemendikbud tahun 2016, membangun generasi emas tahun 2045 yang dibekali keterampilan abad 2001 atau abad 21. Keterampilan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa. Nah, ini yang menjadi bagian terpenting bagi kita. Karena kedepannya
tantangan bagi anak-anak itu semakin berkembang. Saya ambil sedikit saja. Jadi kenapa ini disebut generasi emas pada tahun 2045? Mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang masih belum tahu. Nah, yang dimaksud generasi emas ini adalah di mana Indonesia memasuki masa puncak. Masa puncak untuk orang-orang muda yang usianya produktif itu jumlahnya lebih banyak daripada orang-orang yang usianya tidak produktif. Nah, di situ pasti kita akan menjumpai banyak sekali tantangan yang baru, tantangan yang lebih besar, kompetensi atau kompetisi yang lebih ketat. Oleh karena itu, anak-anak harus bisa bersaing secara ketat di sana. Nah, supaya untuk bisa bersaing itu, kita harus membekali diri kita dengan keterampilan yang harus kita miliki untuk menyambut generasi emas di Indonesia tahun 2045. Yang pertama itu adalah pendidikan kualitas karakter. Bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Di sini ada poin-poin religiusitas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong, serta memiliki integritas. Integritas itu adalah selaras apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan, konsisten. Yang kedua adalah literasi dasar. Bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari. Yang pertama adalah literasi bahasa, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital atau teknologi informasi dan komunikasi, literasi finansial, literasi budaya, dan kewarganegaraan. Nah, ini terutama yang terakhir ini jangan sampai mengalami degradasi ya, tapi semuanya juga penting. Yang ketiga adalah kompetensi. Apa itu kompetensi? Bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks. Nah, seperti yang saya bilang awal tadi, bahwa kedepannya kita akan menghadapi situasi yang semakin kompleks. Menghadapi generasi emas tahun 2045. Kita perlu punya bekal untuk bisa bersaing di sana. Nah, bekal-bekal itu yaitu berpikir kritis. Nah, ini kreatif, komunikasi yang baik, dan mempunyai kolaborasi. Nah, secara garis besar ini kita akan tempuh di dunia pendidikan. Tapi di abad 21 ini sumber belajar itu tidak hanya ada di sekolah, tapi juga di luar sekolah. Makanya ada kurikulum 2013 untuk mengantisipasi perkembangan zaman ini. Seperti itu. Jadi sumber di sekolah juga penting, tapi untuk memperkembangkan intelektual kita juga harus belajar lebih banyak. Karena sumber-sumber kita tahu, kita sekarang sangat mudah sekali memperoleh sumber-sumber pengetahuan baru. Entah itu melalui media massa, media elektronik, dan media digital lainnya, itu sangat banyak. Nah, tergantung nanti kalian pilih yang mana. Tapi ingat, ketika memilih literasi ini, kita harus bisa memilah-milah bagian mana yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, benar-benar memiliki sumber yang aktual. Jangan sembarangan mengambil sumber seperti itu. Nah, pada kesempatan ini saya akan menitik beratkan pada sikap religiusitas, penguatan karakter Katolik. Di sini lihatlah bagaimana mereka saling mencintai, saling melayani, dan berdoa bersama. Doa berkarakter Katolik. Sebelum kita lebih mendalami lagi, sebelum kita berbicara tentang Allah, marilah kita berbicara dengan Allah. Definisi doa itu apa ya? Nah, di sini kita akan cari tahu. Teman-teman bisa membacanya.
Kita baca saja. Yang pertama adalah fenomena universal bahwa tiap orang minta keselamatan. Yang kedua, mengarahkan dengan kata dan pikiran untuk meminta sesuatu, entah itu rahmat, rezeki, atau perlindungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengangkat jiwa kepada Allah dengan doa dan pujian. Yang keempat, berbagai macam kegiatan rohani. Yang kelima, doa adalah kontemplasi. Ketika orang sudah masuk kontemplasi, dia harus berhenti meminta-minta. Nah, nanti kita akan dalami ini dan semuanya. Yang berikutnya adalah mengangkat hati, bukan kata dan pikiran, kepada Allah. Nah, sebagian pasti sudah tahu maksudnya, tapi di sini saya akan jelaskan sedikit. Di dalam berdoa, kita adalah mengucap syukur pertama-tama karena kita sudah diberikan kehidupan, diberikan kesempatan untuk menikmati peristiwa-peristiwa yang sudah kita jalani sehari-hari. Entah itu peristiwa baik, entah itu sebaliknya, kita patut bersyukur karena di sana kita tahu itu ada rencana baik di balik setiap peristiwa itu. Bagi Santa Teresa, adalah sebuah lompatan hati seperti tatapan ke langit, arangan hati dalam pencobaan dan kegembiraan. Relasi antara bapak dan anaknya. Doa adalah sebuah seni pertemuan. Doa adalah pertemuan antara kerinduan Allah dengan kehausan kita untuk berjumpa dengannya. Nah, ini pertanyaan refleksi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Pemahaman tentang doa. Kultus doa ada di hampir setiap agama. Ciri khas doa Katolik adalah berpusat pada Allah Bapa, dan model utamanya adalah doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karakter doa Katolik adalah dalam ruang dan waktu, dalam bahasa dan ungkapan pengalaman hidup, bukan sebuah spiritualisme semata. Jadi di sini ditekankan bahwa doa itu tidak hanya diucapkan, tidak hanya sebuah kata-kata, tapi juga harus dalam tindakan. Makanya kalau berdoa, sebisa mungkin ucapkanlah kata-kata yang membangun, yaitu kata-kata memaafkan, kata-kata untuk saling mau menerima, seperti itu. Jangan kita mendoakan yang buruk-buruk kepada orang lain. Kalau seperti itu berarti seakan-akan Tuhan itu tidak baik, karena malah membalaskan dendam. Pada sifat Tuhan itu adalah pemaaf, bukan pendendam. Makanya dalam berdoa kita harus mengungkapkan kata-kata yang membangun, memaafkan. Nah, sifat-sifat seperti itu adalah sifat-sifat kealahan. Syarat doa yang pertama itu waktu harus tersedia. Kita harus sediakan waktu untuk berdoa. Nanti kita akan dalami lagi kapan-kapan sih waktu berdoa itu, dan contoh-contoh Yesus ketika berdoa. Yang kedua adalah kehendak kuat untuk terpisah dari yang lain dan membawa diri bertemu dengan Allah secara pribadi. Kehendak. Analoginya seperti ini. Ketika kalian mau berdoa, kalian harus punya niat terlebih dahulu. Kita kosongkan semua apa yang ada di sekitar kita, lalu kita mulai berdoa sehingga lebih fokus. Nah, karakter doa Katolik adalah dalam ruang dan waktu, dalam bahasa dan ungkapan pengalaman hidup, bukan sebuah spiritualisme semata. Yang terakhir itu perlu persiapan. Persiapan. Makanya kita harus tenangkan hati dan pikiran terlebih dahulu. Teladan doa oleh Yesus sendiri.
Di Markus itu saat bangun pagi, Markus 1:35. Saat malam hari, Markus 6:46. Sebelum memilih para rasul di Injil Lukas, agar iman para rasul dikuatkan di Injil Lukas, saat menderita di Injil Lukas, dan saat disalib juga di Injil Lukas, saat di Bait Allah, saat memimpin Paskah. Dari sudut pandang teologis, ciri khas doa Katolik adalah berpusat pada Allah Bapa. Model utama dalam doa adalah Yesus Kristus. Melalui doa yang diajarkannya, doa Bapa kami. Ada relasi yang hidup dan personal dengan Allah yang hidup dan Allah yang benar. Doa yang bersifat personal, doa yang berpusat pada egoisme pribadi, itu berlawanan ya. Tetapi doa yang mengungkapkan sebuah relasi antar pribadi. Nah, apa itu yang dimaksud doa yang berpusat pada egoisme pribadi ya? Seperti saya katakan di awal tadi, ketika kita mempunyai masalah dengan orang lain, tidak jarang kita mendoakan yang tidak baik untuk orang itu karena kita posisi marah nih, posisi marah. Nah, sebaiknya jangan dilakukan. Kalau kita berdoa seperti itu, berarti sama saja kita meminta Tuhan itu berbuat yang tidak baik, supaya orang celaka atau lain sebagainya. Itu jangan, karena sifat dari Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, seperti itu. Makanya sifat-sifat doa itu harus, yang ditekankan adalah relasi pribadi kita, ungkapan syukur, terima kasih, dan seumpama ada peristiwa di mana kita tersakiti oleh orang lain, doakan orang lain itu dan maafkanlah melalui doa itu. Seperti itu. Bagaimana Yesus berdoa? Nah, sikap badan, berdiri dan duduk, metode mendaraskan mazmur, teks-teks tertentu di tempat tertentu, di Bait Allah, di puncak gunung, di tepi pantai, di tengah laut, di setiap tempat. Sekarang lebih kusyuk di gereja, di kamar, di gunung. Gereja tempat merayakan iman, mendengarkan sabda Allah, merenungkannya, menerjemahkannya, merefleksikannya, dan mengkontemplasikannya pada saat-saat khusus siaran di Yerusalem. Nah, saya jelaskan singkat di sini. Dari hal-hal yang terungkap di sini, kita menunjukkan bahwa seperti yang saya ungkapkan sebelumnya tadi ya, bahwa doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mau dimanapun tempatnya, medannya, metodenya, asalkan doa itu ditujukan untuk kebaikan, pengampunan, saling memaafkan, dan bersikap syukur, itu sudah sangat baik. Tapi ingat, di sini ada juga tempat khusus, ruang khusus, yaitu di gereja, karena di sana itu adalah tempat di mana kita mendengarkan sabda Tuhan. Metodenya itu ada personal dan komuniter. Ada kitab suci, Roh Kudus, Lectio Divina. Nanti kita akan lebih dalami lagi. Mana yang lebih benar? Dua-duanya benar, dengan porsinya masing-masing. Langkah-langkah persiapannya. Yang pertama, kitab suci, penyadaran, masuk dalam doa. Lexio itu ada membaca, meditation adalah meditasi, oratio adalah doa, contemplatio adalah kontemplasi, dan actio adalah aksi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwa doa itu harus menyangkut 4 aspek seperti yang dibilang di awal tadi. Ada olahraga, olah rasa, olah hati, yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro di depan tadi, itu juga bisa kita aktualisasi di dalam doa.
Karena doa itu tidak hanya untuk kita pendam di dalam hati, tapi kita laksanakan. Misalnya analoginya begini, saya sudah memaafkan melalui doa. Apakah itu salah? Enggak. Tapi apakah itu hanya sebatas itu? Tentu itu sangat kurang. Karena dalam memaafkan itu harus juga dalam bentuk aksinya, aksio. Seperti itu. Tidak hanya dalam bentuk kata-kata saja dalam doa, tapi juga di kehidupan nyatanya. Kita bertemu, kita langsung menunjukkan aksi kita untuk memaafkan. Bisa dengan menyapa duluan, bisa dengan mengungkapkan langsung dengan kata-kata, mohon maaf atas perbuatan saya kemarin, saya khilaf, dan lain sebagainya. Lexio Divina, yaitu Allah berkenan berbicara pada manusia. Manusia bukan diri dengan rendah hati. Orasio adalah doa yang terlibat bentuk pertobatan akal budi hati dan kehidupan. Kontemplasio adalah jiwa beristirahat bersama Allah. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa sebenarnya bukan Tuhan itu ada untuk memanggil kita sendiri-sendiri seperti itu. Makanya Tuhan itu sudah menawarkan pada kita, sini, ayo kita berdoa, terlibat, saling memaafkan. Nah, panggilan itu apakah kita terima atau tidak? Kita harus melakukan kontemplasio, jiwa yang beristirahat. Jadi benar-benar posisi tenang. Berdoa itu bukan posisi gerusah-gerusuh, tapi dalam posisi yang tenang jiwanya, sehingga kita bisa memfokuskan diri pada sikap berdoa yang baik. Doa Katolik bukanlah sebuah metode untuk memahami makna kehidupan, melainkan untuk memeluknya sebagai bagian dari kehidupanku, masuk dalam komunio, dalam persekutuan dengan Yesus. Doa Katolik tidak menawarkan sebuah ketenangan dengan diri sendiri, melainkan kedamaian dalam relasi dengan Allah dan membantu kita untuk masuk ke dalam misteri Yesus Kristus. Nah, isi doa itu simpelnya seperti ini. Ada sabda, ada pengalaman hidup. Di tengah-tengah ini adalah pusat di mana kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita alami sehari-hari. Makanya sangat penting setiap hari kita sejenak membuka kitab suci kita untuk bisa merefleksikan pengalaman hidup kita. Nah, ada 3 jalan untuk berdoa. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Doa vokal, jalan pemurnian dengan kehendak. Yang berikutnya adalah doa meditatif, jalan penerang dengan akal budi. Doa iman, jalan persekutuan dengan hati. Yang menjadi pertanyaan, mau pilih yang mana? Ya, paling baik yang mana? Semua doa itu pada dasarnya baik. Seperti yang saya bilang di awal tadi, asalkan niat dan maksudnya juga baik. Makanya saya pentingkan di sini, doakan orang-orang yang semuanya, bahkan orang yang menyakitimu, doakan juga. Karena sifat Allah itu adalah sifat pengampun. Allah itu bukan penghukum. Seperti itu. Makanya kita harus belajar dari Allah itu, mengampuni melalui doa-doa ini tadi. Misalnya yang paling sering itu ketika ada teman kita yang menyakiti hati kita di sekolahan misalnya. Nah, saya dendam nih. Saya pengen mendoakan supaya anak itu tidak lulus atau tidak naik kelas. Ya, itu nggak boleh seperti itu. Tidak boleh mendoakan seperti itu. Itu sama saja kita menyuruh Tuhan untuk berbuat yang tidak baik. Padahal ingat, Tuhan itu Maha Pengampun. Sifat Tuhan itu adalah menyayangi semua umat manusia. Makanya jangan sekali-sekali
mendoakan hal buruk bagi orang lain. Doakan yang terbaik untuk mereka. Seperti itu. Dan juga untuk diri kita sendiri. Nah, ini bagian yang terpenting. Dari semua doa, Ekaristi adalah sumber dan puncak doa itu sendiri. Makanya jangan sekali-sekali ya meninggalkan perayaan Ekaristi. Apalagi pada masa PPKM darurat ini, kita semua berdoa dari rumah. Makanya sering ada Twibbon itu pray for home. Nah, apalagi sekarang ada Ekaristi yang disiarkan melalui saluran TV nasional di TVRI, terutama setiap minggu pukul 10 pagi. Nah, itu bisa kita ikuti di situ. Apakah itu sah dalam doa? Apakah itu layak kita doa Ekaristi di situ? Kita balik lagi di awal tadi, bahwa doa itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bisa di mana saja, bisa di kapan saja, apalagi pada situasi pandemi seperti ini. Tapi kalau pada situasi normal, alangkah lebih baiknya kita mengikuti perayaan Ekaristi itu secara langsung, tatap muka, karena di sana kita bisa menyambut Ekaristi itu dengan lebih penuh, seperti itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam mengikuti proses MPLS sampai hari Jumat. Semoga kita senantiasa selalu diberkati dan dilindungi dan diberikan kesehatan, sehingga semua proses MPLS dapat berjalan dengan lancar. Kalian juga semakin semangat dalam mengikuti pembelajaran. Dan yang paling terpenting, seperti saya tekankan di awal tadi, pendidikan karakter di sekolah itu sangat penting untuk menghadapi situasi generasi emas tahun 2045 di Indonesia. Begitu ya. Terima kasih. Salam sehat. Tetap semangat. Terima kasih anak-anakku yang telah mengikuti rangkaian acara MPLS dari pagi sampai siang hari ini. Tibalah pada penghujung acara, yaitu penutup. Marilah acara MPLS hari kedua ini kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih, berdoa cukup. Ibu mengingatkan untuk kalian membuat resume kegiatan MPLS hari kedua ini. Jangan lupa untuk mengerjakan post-test dan presensi akhir. Tetap di rumah saja, jaga kesehatan, dan salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.